Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-649 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong loro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ternyata Lembu Sora memang kebal terhadap senjata tajam. Tubuhnya liat bagaikan karet, keras bagaikan baja. Itulah aji kulit wajah yang selama ini menjadi landasan kekuatannya. Tapi Ramapati tidak kekurangan akal. Dia segera menyuruh Rawadeng membuat jenang atau bubur timah panas. Arya Kamandanu terkejut. Dia sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh Ramapati. Nah, Adi Lembu Sora, kau boleh mempunyai daya kesaktian seperti dewa. Kau boleh sombong setinggi gunung, tapi ajalmu akan segera tiba. Cepat, Rawadeng, dan kalian prajurit-prajurit, pegang Lembu Sora kuat-kuat dan tuangkan cairan timah panas itu ke mulutnya. Rawadeng segera bergerak. Rayuyu sudah hampir menjamah lengan Lembu Sora. Pada saat itulah Arya Kamandanu meraba gagang pedang Naga Puspa. Dengar, jika ada salah seorang di antara kalian berani menyentuh Paman Lembu Sora, dia juga harus berani menanggung akibatnya. Kamandanu, kau jangan main-main, ha? Aku tidak main-main, Paman Ramapati. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan keji seperti ini. Ini bukan perbuatan keji. Ini soal biasa, Kamandanu. Lembu Sora mempunyai kesaktian. Dia tidak dapat dibinasakan dengan cara yang lumrah. Karena itu aku harus menggunakan cara lain. Apanya yang keji? Sudahlah, jangan berdiri di situ. Ayo prajurit, kerjakan perintahku. Ringkus Lembu Sora dan tuangkan cairan timah panas itu. Ayo, aku sudah memperingatkan. Siapapun juga yang berusaha mendekat untuk menjamah tubuh Paman Lembu Sora, dia harus menanggung akibatnya. Sekarang bagaimana? Apakah masih ada yang ingin mencoba? Ayo, majulah. Hadapilah Arya Kamandanu. Kamandanu, Aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan membiarkan seorang pun berbuat kejam kepada Paman Lembu Sora. Kau tidak perlu mengancam aku, Paman Ramapati. Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Kesabaranku sudah mencapai titik batasnya. Aku akan merasa sangat berdosa jika membiarkan kalian berbuat sekeji ini terhadap Paman Lembu Sora. Kalian adalah prajurit-prajurit.
Kalian dididik untuk melakukan perbuatan-perbuatan satria. Kalian dibina untuk mengembangkan citra prajurit sejati. Tapi apa yang akan kalian lakukan ini, ha? Memalukan sekali. Tidak. Aku tidak rela melihat prajurit-prajurit Majapahit mengerjakan perintah sewenang-wenang. Perintah yang tidak memperdulikan lagi peri kemanusiaan. Ayo, mundur kalian. Pergi menjauh. Biar aku yang akan menghadapi Paman Lembusora. Aku tahu siapa Paman Lembusora. Aku lebih tahu dari yang lain. Ayo, cepat mundur. Jika kalian masih berdiri berkerumun di situ, kalian akan menjadi korban dari kesewenang-wenangan itu sendiri. Melihat Arya Kamandanu dalam keadaan seperti itu, Sang Ramapati terpaksa tidak dapat melayaninya. Dengan bersungut-sungut dia memerintahkan agar Rawadeng mengatur prajurit-prajuritnya. Serentak mereka melangkah mundur menjauhi Lembusora. Jarak mereka kurang lebih 10 depa. Sementara itu Arya Kamandanu masih berdiri tegar. Namun wajahnya membayangkan rasa kecewa dan sedih. Kepalanya menunduk ke bumi. Paman Lembusora, apa sesungguhnya yang telah terjadi atas diri Paman Lembusora? Kau bisa melihat sendiri, Kamandanu. Secara lahir aku dapat ditaklukkan, tapi secara batin Lembusora tidak pernah kalah. Saya baru melihat sifat dan watak Paman Ramapati yang sesungguhnya. Dan saya sangat menyesal. Sayang sekali Gusti Prabu sampai tidak mengetahui soal ini. Gusti Prabu sudah tahu, Kamandanu. Gusti Prabu sudah lebih tahu dari kita. Bagaimana bisa begitu, Paman? Kalau Gusti Prabu tahu watak dan perangai Paman Ramapati, yang suka berbuat licik dan curang, yang suka berbuat kejam dan sewenang-wenang, beliau pasti berusaha mencegah. Tapi nampaknya beliau kurang memperhatikan soal ini. Dengar, Kamandanu. Gusti Sanggramawijaya itu selalu ingin berbuat adil dan bijaksana terhadap para kaulanya. Beliau ingin mengambil keputusan-keputusan dengan bersih, tanpa diembel-embeli pilih kasih. Keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Disinilah letak kesulitannya, Kamandanu. Sikap seperti itu kadangkala bisa nampak seperti tidak mempunyai pendirian atau kurang tegas. Sudahlah, Kamandanu. Bagaimanapun juga, Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah seorang pemimpin yang arif serta bijak. Secara manusia beliau memang mempunyai kekurangan. Tapi apalah artinya kekurangannya itu dibandingkan kelebihan-kelebihan yang sangat menonjol? Sudahlah. Tak ada perlunya kita membicarakan soal itu. Marilah kita melihat kenyataan yang sedang berlangsung. Sekarang ini aku sudah kalah perang. Tubuhku sudah diikat. Tapi aku akan tetap menanggung beban kekalahan ini dengan hati yang tulus. Maaf, Paman Lembusora. Saya tidak akan membiarkan Paman Lembusora menemui kematian dengan cara yang begitu hina. Mereka bermaksud membunuh Paman Lembusora dengan cara yang sangat keji, dengan menuangkan cairan timah panas ke mulut Paman Lembusora. Karena itu, Paman, mengapa Paman Lembusora tidak mengalah saja? Mengalah bagaimana maksudmu, Kamandanu? Saya tahu Paman mempunyai aji kebal kulit baja. Mereka tidak mungkin dapat membunuh Paman Lembusora dengan senjata tajam macam apapun juga. Kau melihatnya sendiri, Kamandanu. Mereka sudah mencobanya berkali-kali. Tapi tidak sedikit pun senjata mereka dapat melukai tubuhku. Aku memang mempunyai aji kebal kulit wajah. Tapi Paman Lembusora, jika Paman Lembusora tetap berkeras hati mempertahankan aji kebal kulit wajah, mereka pasti akan menempuh cara yang sangat keji untuk membunuh Paman. Untuk sementara ini saya dapat menahan mereka, Paman. Tapi mereka tidak mungkin membiarkan Paman Lembusora tetap hidup. Mereka pasti akan berusaha membunuh Paman Lembusora dengan cara apapun juga. Mungkin memang sudah menjadi garis perjalanan hidupku, Kamandanu. Mungkin hari ini aku sudah tiba di ujung perjalanan hidupku. Kau sendiri sudah mengisyaratkannya. Baiklah, Kamandanu. Aku rela mati demi Majapahit. Aku rela mati menjadi korban demi keluhuran nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Baiklah, memang sebaiknya aku mengalah. Sekarang ini aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Istriku sudah tewas. Anak-anakku pun sudah lebih dulu pergi.
Apalagi yang kucari dalam hidup ini, Kamandanu? Apalagi yang harus kutunggu? Aku sendiri sudah semakin tua. Kemana lagi perginya orang tua jika bukan ke liang kuburnya? Kamandanu. Ya, Paman Lembusora. Sekarang juga aku telah mengambil keputusanku. Aku akan melepaskan aji kulit wajahku. Tapi kau harus memenuhi keinginanku, Kamandanu. Dengarlah baik-baik. Aku tidak rela mati di tangan prajurit-prajurit Ramapati. Aku hanya ingin mati di tangan seorang pendekar seperti Arya Kamandanu. Maukah kau meluluskan keinginanku ini, Kamandanu? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karo Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Paman Lembusora. Itu tidak mungkin saya lakukan, Paman. Kau harus melakukannya, Kamandanu. Kau harus melakukannya untuk Lembusora. Bagaimana saya dapat melakukannya, Paman? Bagaimana saya dapat membunuh Paman Lembusora? Jadi kau akan membiarkan aku dibunuh oleh tikus-tikus kerajaan itu? Kau sampai hati melihat tubuh Lembusora dicincang oleh cucung-cucung Ramapati? Tidak, Kamandanu. Jika kau tidak mau berjanji kepadaku, aku pun akan tetap mempertahankan aji kulit wajah. Biarlah mereka membunuh Lembusora dengan cara mereka sendiri. Aku tidak peduli lagi. Paman Lembusora. Paman sudah kuanggap orang tuaku sendiri. Aku tidak akan sampai hati membunuh Paman Lembusora. Lebih baik akulah yang mati. Lebih baik akulah yang dibunuh. Kamandanu, kalau kau kasihan kepadaku, kau menaruh hormat kepada Lembusora, kau menganggap Lembusora sebagaimana orang tuamu sendiri, maka kau harus meluluskan permintaanku. Berjanjilah, Kamandanu. Dan setelah itu aku akan segera meloloskan aji kulit wajah. Bagaimana, Kamandanu? Kau mau berjanji? Paman Lembusora, mengapa kita mengalami peristiwa seperti ini, Paman? Aku merasa diriku seperti orang goblok. Aku merasa diriku seperti orang linglung. Aku tidak tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Cepat, Kamandanu. Berjanjilah, dan semuanya akan segera berakhir dengan baik. Baiklah, Paman Lembusora. Aku akan mencoba memenuhi permintaan Paman. Tapi aku tidak tahu apakah aku akan berhasil ataukah tidak. Tiba-tiba wajah Lembusora menjadi tegang. Kepalanya tengadah ke atas langit. Angin musim kering menyapu rambutnya yang ikal dan panjang. Lembusora mendesah perlahan. Pandangan matanya menerawang jauh, berusaha menembus awan. Dan setetes air muncul dari sudut matanya yang hitam berkilat-kilat, jatuh bergulir ke pipinya yang sudah mulai keriput. Oh, Sang Hyang Widi, kalau memang sudah sampai waktuku, kalau memang sudah sampai ajalku, aku tidak akan menolaknya. Mungkin selama menjalankan tugas-tugas hidup Lembusora banyak mempunyai kekurangan. Ampunilah segala dosa-dosaku. Oh, Sang Penguasa alam semesta, kau pasti tahu apa yang tersimpan di lubuk hati Lembusora hambamu ini. Aku tidak akan pernah bisa memohongimu. Tak seorang manusia pun bisa berdusta di hadapanmu. Oh, Sang Hyang Widiwasa,
Sang penguasa jagat semesta alam, berilah ketenangan di hatiku, berilah keteguhan iman. Apa yang ada di bumi datang dari belas kasih-Mu. Kaulah sumber yang ada, dan semuanya akan pulang kepadamu juga. Tiba-tiba Lembu Sora seperti tersentak. Pandangan matanya seolah-olah mengeluarkan cahaya api, dan dia memandang tajam ke arah barisan prajurit-prajurit Majapahit. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Hei, prajurit-prajurit Majapahit, dengarkanlah kata-kataku ini. Dengarkanlah apa yang akan diucapkan Lembu Sora. Kau boleh setuju, kau boleh juga tidak. Tapi aku harus mengatakan ini kepada kalian. Kalian adalah prajurit-prajurit. Jadilah prajurit-prajurit yang baik, yang bertanggung jawab. Prajurit adalah benteng negara. Prajurit adalah tiang-tiang perlindungan bagi kesejahteraan rakyat sebuah negeri. Prajurit adalah perisai yang menyediakan dadanya untuk menghadapi musuh. Jadilah benteng yang kokoh, yang perkasa. Jadilah tiang yang kokoh, yang sanggup mendukung atap-atap kerajaan. Dan jadilah perisai yang kekar, yang sanggup menanggulangi bencana apapun juga. Sekarang aku bertanya kepada kalian, masihkah kalian cukup mempunyai rasa cinta terhadap Majapahit? Tidak. Pertanyaan ini tidak untuk dijawab. Jawabannya ada di dalam hati kalian sendiri. Jika kalian masih mempunyai setitik rasa cinta kepada Majapahit, niscaya kalian akan berbuat yang terbaik untuk negeri tercinta. Nah, itulah ucapanku. Ucapan seorang bapak kepada anaknya. Ucapan seorang teman, seorang sahabat. Ucapan seorang guru kepada murid-muridnya. Mendadak wajah Lembu Sora menjadi tenang kembali. Tenang setenang permukaan air telaga pegunungan. Dan pandangan matanya menjadi sejuk. Sejuk seperti pandangan seorang pendekar pelindung kaum lemah. Lembu Sora kemudian berpaling ke arah Arya Kamandanu yang masih tetap berdiri di tempat semula. Kamandanu. Iya, Paman Lembu Sora. Aku hanya ingin sedikit berpesan kepadamu. Jika memang ajalku harus tiba, kuburkanlah jenazah Lembu Sora bersama keluarganya. Tidak perlu kau tulis kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang muluk-muluk di atas batu nisanku. Cukup kau tulis dengan singkat. Di sini telah dimakamkan Lembu Sora dan keluarganya yang tewas demi sebuah cita-cita bersama. Paman Lembu Sora. Paman Lembu Sora. Sora kemudian perlahan-lahan melepaskan ikat pinggangnya. Ikat pinggang itu tebalnya seperti telapak tangan orang dewasa. Dia terbuat dari kulit binatang. Lembu Sora menimang-nimang benda itu dengan wajah penuh kesedihan. Oh, selama ini kau tidak pernah terlepas dari pinggang Lembu Sora. Kau selalu menyertaiku. Kau selalu menyertai perjalanan hidupku. Tapi nampaknya persahabatan kita harus berakhir sampai di sini. Nampaknya kita harus berpisah. Yang semula berisi menjadi kosong. Yang semula berpakaian menjadi kembali telanjang. Yang dimulai dari kekosongan akan kembali kepada kekosongan. Manusia sebenarnya tidak pernah memiliki apa-apa. Tidak pernah dapat melakukan apa-apa. Selanjutnya Lembu Sora meletakkan ikat pinggangnya ke tanah. Kemudian menginjak dengan kaki kiri kanannya secara bergantian. Mendadak ikat pinggang itu seperti hangus. Dia seperti terbakar dan mengeluarkan asap. Lembu Sora kelihatan menjadi sangat lemah. Kepalanya terkulai dan matanya tidak lagi memancarkan keperkasaan seorang pendekar. Nah, Kamandanu, sekarang aku sudah tidak kebal lagi. Sekarang aku sudah siap menjemput ajalku. Cepat, Kamandanu, lakukanlah. Bunuhlah Lembu Sora. Oh, cepat, Kamandanu, lakukanlah segera. Kamandanu, apa yang kau tunggu? Cepat, bunuhlah Lembu Sora.
Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok, boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kamandanu, lihatlah. Aku sekarang sudah tidak mempunyai daya kekebalan lagi. Tapi aku tidak ingin mati di tangan prajurit-prajurit Ramapati. Paman Lembu Sora. Sudahlah, Kamandanu. Cepat laksanakan. Aku akan bangga jika dapat mati di tangan seorang pendekar seperti dirimu. Cepat, Kamandanu. Cabutlah pedangmu dan bunuhlah Lembu Sora. Paman, bagaimana aku bisa melakukannya? Kau harus melakukannya. Cepat, Kamandanu. Kau harus memenuhi permintaanku ini. Arya Kamandanu diam tidak bergerak sama sekali seperti sepotong arca. Namun hatinya bergolak. Dia tak ingin memenuhi permintaan Lembu Sora. Tapi Lembu Sora terus mendesak, merintih, minta dibunuh. Pada saat itulah nampak dari jauh Ramapati mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. 10 orang prajurit segera jongkok sambil memasang anak panah. Sementara yang lain mempersiapkan lembing ataupun tombak. Arya Kamandanu terkejut. Tiba-tiba saja telinganya menangkap desingan-desingan senjata tajam. Tidak, jangan lakukan itu. Paman Lembu Sora. Paman Lembu Sora. Peristiwa itu berlangsung sangat cepat. Tiba-tiba saja tubuh Lembu Sora sudah penuh ditancapi senjata-senjata tajam. 3 buah anak panah bersarang di lehernya, sementara dada, perut dan ulu hatinya tertancap lembing atau tombak pendek. Arya Kamandanu segera menubruk tubuh Lembu Sora yang sudah tidak bernyawa lagi. Paman Lembu Sora, mengapa paman harus mengalami hal seperti ini? Hatiku pedih, Paman. Hatiku bagaikan tersayat pisau tajam melihat keadaan Paman seperti ini. Siapa yang akan menduga? Paman adalah seorang panglima perang yang disegani dan dikagumi banyak orang. Paman telah melakukan segala-galanya demi Majapahit, demi Gusti Prabu, dan demi kesejahteraan rakyat banyak. Tapi mengapa akhirnya Paman harus mengalami nasib seperti ini? Paman, maafkan aku, Paman Lembu Sora. Aku terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Paman Lembu Sora untuk terakhir kalinya. Maafkan aku. Arya Kamandanu menghentikan kata-katanya. Dia merasa pundaknya dijamah seseorang dari belakang. Perlahan-lahan dia menoleh. Paman Nambi. Sudahlah, Kamandanu. Tak perlu kau tangisi lagi kematian Kakang Lembu Sora. Dia mati secara satria. Aku pun sedih sekali melihat pemandangan seperti ini. Tapi kita sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan Kakang Lembu Sora. Di mana mereka semua? Mereka sudah pergi. Mereka sudah kembali ke Majapahit.
Mereka seperti bukan manusia. Sudahlah. Tak ada perlunya kita mengumpat. Semuanya sudah terjadi. Lebih baik kita segera mengurus Kakang Lembu Sora dan keluarganya. Biar aku nanti yang akan minta izin Gusti Prabu agar jenazah mereka dapat dikuburkan secara baik di bumi Majapahit. Terima kasih Paman Nambi. Terima kasih. Kata-kata Paman Nambi seperti air telaga pegunungan yang menyiram hati saya. Selama ini Paman Lembu Sora sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Dan sekarang beliau sudah pergi. Beliau tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Terima kasih Paman Nambi. Terima kasih. Demikianlah, akhirnya Lembu Sora dapat ditewaskan. Demikian pula dengan keluarganya. Arya Kamandanu dan Nambi segera mengumpulkan jenazah-jenazah keluarga Lembu Sora. Kemudian bersama-sama membawanya ke Majapahit. Selanjutnya mereka menguburkan Lembu Sora dan keluarganya di bumi Majapahit. Tanah tumpah darah yang dicintainya, seperti yang sudah sering kali dikatakannya. Aku bekerja di Majapahit ini bukan untuk memperoleh pengakuan. Aku bekerja bukan untuk mendapatkan sejumlah tanda penghargaan. Aku tidak gila pujian. Aku tidak haus sanjungan. Aku sudah cukup merasa bahagia dan bangga jika Majapahit dapat tumbuh berkembang bagaikan mutiara di tengah-tengah hutan tarik. Aku sudah cukup merasa bahagia jika para pembesar kerajaan Majapahit bersatu padu, mengabdi sepenuhnya kepada Gusti Prabu, mengabdi sepenuhnya kepada bumi Majapahit tercinta. Apakah hal ini bisa diwujudkan? Inilah tantangan buat kita semua. Dan tantangan adalah pengorbanan. Dan pengorbanan adalah sebagian dari tugas suci dalam kehidupan manusia. Hanya satu yang kuinginkan sekarang. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, hanya satu saja yang kuinginkan. Jika suatu saat nanti Lembu Sora dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa, janganlah dia dikuburkan di mana-mana. Tapi kuburkanlah dia di atas bumi Majapahit yang dicintainya. Kuburkanlah Lembu Sora bersama keluarganya. Demikianlah harapanku. Harapan Lembu Sora, seorang prajurit. Terimalah salam dan hormat kami. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro.
menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa memberkati kita semua. Hari ini kita kembali berkumpul di Balai Paseban Agung. Dalam kesempatan ini aku atas nama pemerintah Majapahit, atas nama para kawula Majapahit, ingin mengucapkan rasa berduka cita yang dalam atas wafatnya Paman Lembu Sora berikut keluarganya. Kita benar-benar merasa sangat kehilangan. Majapahit membutuhkan orang-orang seperti Paman Lembu Sora. Dan selama ini Paman Lembu Sora senantiasa bersama kita. Berkumpul bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk membangun Majapahit yang kita cintai. Tapi sekarang Paman Lembu Sora sudah tidak ada lagi bersama-sama kita. Paman Lembu Sora sudah pergi mendahului kita. Majapahit merasa berhutang budi atas jasa-jasa beliau. Dan Majapahit tidak akan pernah melupakan jasa-jasa beliau. Bagaimanapun juga Paman Lembu Sora tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan negeri Majapahit. Semula aku sendiri terkejut mendengar berita tewasnya Paman Lembu Sora dan keluarganya. Aku sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya Paman Lembu Sora terseret-seret. Bahwa akhirnya Paman Lembu Sora memilih bergabung bersama Demung Wira. Ampun Gusti Prabu. Bukannya hamba bermaksud mengutik-ngutik peristiwa yang sudah berlalu. Tapi perkenankanlah hamba mengemukakan pendapat hamba. Hal ini perlu hamba lakukan untuk meluruskan peristiwa yang sesungguhnya mengenai diri Paman Lembu Sora berikut keluarganya. Baiklah, kau boleh mengutarakan pendapatmu, Kamandanu. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya Paman Lembu Sora tidak pernah bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Hal ini pernah dikemukakan berkali-kali kepada hamba. Ampun Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Hamba belum selesai bicara. Teruskan Kamandanu. Dan kau Paman Ramapati, bersabarlah barang sebentar. Biarlah Kamandanu menyelesaikan bicaranya. Ya Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Pendapat hamba ini sesuai dengan keyakinan hamba. Hamba yakin Paman Lembu Sora memang tidak pernah mempunyai niatan untuk memberontak ataupun membangkang terhadap Gusti Prabu. Paman Lembu Sora adalah sosok seorang prajurit yang setia. Paman Lembu Sora tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Bahkan Paman Lembu Sora marah sekali jika ada sementara prajurit atau perwira menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik terhadap pemerintah Majapahit atau terhadap kebijaksanaan Gusti Prabu. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah pendapat hamba sekedar meluruskan jalannya peristiwa. Hamba tidak mempunyai maksud apa-apa. Hamba hanya tidak rela jika Paman Lembu Sora dituduh sebagai seorang pemberontak. Hamba yakin Paman Lembu Sora tidak mempunyai jiwa seperti itu. Terima kasih Kamandanu. Terima kasih karena kau telah mengutarakan sesuatu berdasarkan keyakinanmu. Kami memang membutuhkan keterangan-keterangan semacam ini. Nah, Paman Ramapati, jika ada sesuatu yang ingin Paman kemukakan, silakan. Marilah kita dengarkan. Terima kasih Gusti Prabu. Dan sebelumnya hamba mohon beribu-ribu ampun. Hamba hanya ingin menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Arya Kamandanu. Karena itu perkenankanlah hamba bertanya kepada Arya Kamandanu, Gusti Prabu. Kamandanu, ingat, kita berkumpul di sini untuk memberikan kesaksian. Dan kesaksian harus didasarkan kepada hal-hal yang benar. Jika kita mengaku setia kepada Gusti Prabu, setia kepada pemerintah Majapahit, kita tidak boleh memalsukan kebenaran untuk sebuah kesaksian. Maaf, Paman Ramapati. Saya setuju dengan pendapat Paman. Dan untuk itulah saya bicara. Saya tidak pernah merasa memalsukan kebenaran. Dan apa yang telah saya katakan di hadapan Gusti Prabu dan di hadapan para hadirin semuanya adalah dengan maksud meluruskan jalannya peristiwa yang dialami Paman Lembu Sora berikut keluarganya.
Kau tidak perlu melurus-luruskan apa yang sudah lurus, Kamandanu. Tidak, Paman Ramapati. Berita yang tersebar sampai saat ini mengenai diri Paman Lembusora, saya anggap belum sepenuhnya mengandung kebenaran. Para prajurit, bahkan sebagian para kaula, telah menganggap Paman Lembusora bergabung bersama Demung Wira dan mengadakan pemberontakan terhadap Majapahit. Dan ini tidak benar. Bagaimana kau bisa mengatakan hal itu tidak benar? Semua orang tahu, Kamandanu. Semua orang melihat. Lembusora datang ke Majapahit dengan membawa prajurit-prajurit. Lembusora bermaksud memasuki perbatasan kota Raja Majapahit dengan membawa ribuan manusia. Kukira hal ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Lembusora kembali ke Majapahit dengan maksud-maksud yang kurang baik. Paman Lembusora kembali ke Majapahit dengan maksud hanya satu, Paman Ramapati. Ialah demi memenuhi amanat dari Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Alah, itu hanya alasan saja. Kalau memang Lembusora bermaksud memenuhi amanat Gusti Prabu, dia bisa datang sendiri bersama keluarganya. Dia tidak perlu dikawal dengan prajurit-prajurit begitu banyak. Paman Ramapati, jika Paman Lembusora bermaksud memberontak, maka beliau tidak akan bertindak sebodoh itu. Beliau tidak akan bertindak sembrono seperti itu. Mengapa beliau harus kembali ke Majapahit? Mengapa beliau harus datang ke Majapahit dengan taruhan nyawa? Mengapa? Jawabannya sudah jelas. Dia datang bersama Demung Wira, Pati Emban, dan Mantri Parakrama. Ketiga orang itu adalah jelas-jelas terbukti mempunyai niat memberontak. Mereka telah membawa lari ratusan prajurit Majapahit, kemudian mencari tempat persembunyian untuk sarang. Kalau memang Lembusora bermaksud bersih, tentu dia tidak mau berkomplot dengan Demung Wira. Dan sesungguhnya dia sudah dibuang ke Tulembang. Mengapa dia lalu membelot di tengah jalan dan bergabung bersama Demung Wira? Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu membelanya mati-matian. Kita semua tahu bahwa Lembusora banyak berjasa. Kita juga sangat menyayangkan hal ini. Kita sangat prihatin karena telah kehilangan seorang sahabat, seorang rekan yang baik, seorang prajurit yang gagah berani. Tapi apa boleh buat? Lembusora juga seorang manusia biasa. Dia bisa silau, dia bisa hilap, dia bisa alpa. Dia bisa salah memilih jalan, dia bisa keliru menentukan sikap. Semua ini memang sangat disayangkan. Tapi semuanya sudah terjadi, mau apa lagi? Ampun Gusti Prabu. Demikianlah pendapat hamba. Dan hamba mohon ampun kalau sekiranya kata-kata hamba ada yang menyinggung perasaan Gusti Prabu ataupun kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Hamba juga ingin meminta maaf kepada para hadirin kalau sekiranya ada kata-kata hamba yang dianggap kurang pantas. Tapi sekali lagi hamba menekankan, kita semua mencintai Lembusora. Hamba sendiri juga merasa sangat sedih. Hamba merasa sangat kehilangan. Hamba juga tidak habis berpikir mengapa Adi Lembusora sampai menempuh jalan seperti itu. Tapi ya, mungkin memang harus seperti itulah kejadiannya. Sekian Gusti Prabu. Baiklah, Paman Ramapati. Dan kau Kamandanu. Kukira hal ini tidak perlu dipanjang lebarkan. Aku dapat mengerti kalau di antara kalian ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi janganlah perbedaan-perbedaan itu dibesar-besarkan, yang akhirnya dapat memecah belah persatuan kita. Baiklah, sekarang aku ingin mendapat laporan mengenai Mantri Parakrama dan Patih Emban. Bagaimana Paman Ramapati? Coba berilah keterangan. Ampun Gusti Prabu. Soal Mantri Parakrama dan Pati Emban, Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Hamba sudah memerintahkan kepada 2 orang anak asuh hamba untuk mengejar mereka.
Hamba yakin mereka akan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau begitu, baiklah. Kukira sudah tidak ada hal-hal yang penting lagi yang harus kita bicarakan bersama-sama. Sekali lagi, janganlah kita sampai mengecilkan peranan Paman Lembu Sora. Bagaimanapun juga Paman Lembu Sora sudah berbuat banyak untuk Majapahit. Kita harus tetap mengenang jasa-jasa beliau. Salam ya Sang Prabu, terimalah salam dan hormat kami. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular yang dipersembahkan